kalau dalam perspektif agama berandai-andai ini dilarang. Karena apa? Karena dekat dengan pintu setan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Karni, Plato pernah menulis tentang ilusi gua Plato. Termasuk apa yang Bang Karni bilang barusan. Ilusi gua Plato ini kan profesor nih kan, Profesor Cipta Lesmana Anda kan, Bang Karni dan lain-lainnya, termasuk sahabat saya Bung Fahri ini. Ini orang dalam gua terus mendengar bayangan-bayangan saja, melihat bayangan, terus mendengar dentingan-dentingan suara. Yang dia tangkap bayangan-bayangan saja, termasuk tadi. Kenapa nggak dipertanggungjawabkan pada publik? Nah, ini nggak punya nalar sama sekali. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang sibuk menangkap bayangan, yang melakukan ini siapa? Saya, koordinator tim kecil. Nah, yang kami lakukan sederhana saja. Realitas media dengan realitas politik itu kadang-kadang siang dan malam. Kenapa kami makan di pagi sore kemarin? Sayang Bang Karni nggak datang sih. Gulai jengkolnya enak banget. Itu kenapa? Karena ingin mengatakan realitas di media ini Anies ini benar-benar low cost high exploitation. Kita bicara Anies ini semua kan. Lihat KIB dibicarakan enggak? Hah? Indonesia Bangkit dibicarakan enggak? Kagak Bang Karni. Ini hebatnya Anies. Jadi kalau dalam bahasa kampung Bang Karni, ini marabulai gagah, orang akan baralek gadang. Marabulainya benar-benar dengan dicapreskannya Anies oleh Partai Nasdem. Standarisasi kepemimpinan nasional itu tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Orang berpikir kemudian tidak bisa berkonspirasi. Ini kan sibuk aja, nalar kita kan dijebak dengan nalar konspirasi. Nasdem ingin kemudian mematahkan itu. Bro, sis, tuan, puan, kita nggak usah terjebak dalam nalar konspiratif itu. Kita ingin politik ini terbuka dalam proses yang dibilang Bung Fahri tadi. Ada keputusan politik, ada pertanggungjawaban politik. Kalau enggak kan dramaturginya gila. Besok mau didaftarkan ke KPU, malam ini kita dipertontonkan dramaturgi, siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Ini tidak memberikan pendidikan politik sama sekali. Dan publik pasti dirugikan dalam hal ini. Jadi Bang Karni, satu, enggak mungkin lah Apo dan Mengapo tahu tiba-tiba kelambu goyang-goyang. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin tiga ini duduk. Kalau tidak solidarity makernya itu representasi yang akan kami usung itu namanya Anies Baswedan. Enggak mungkin itu. Kalau kita punya nalar. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan Apo dan Mengapo. Jadi pasti-pasti aja. Yang kedua, memang dari proses ini ada 4 item yang kami bahas secara intensif. Satu, platform. Platform ini saya bolak-balik ke Jogja atau ke beberapa daerah, kami menyusun bersama, melibatkan partisipasi publik. Ini udah sampai pada tingkat kesepakatan menuju kesepakatan. Yang kedua, yang belum kami sepakati adalah timing. Kapan deklarasi bersama atau bagaimana proses deklarasinya. Ini yang ingin, kalau Bang Karni mau tahu, ini bukan batal. Kalau batal itu Bang Karni beli tiket dari Jakarta ke Padang, tahu-tahu Bang Karni nggak berangkat. Atau pesawatnya nggak diterbangkan, rusak. Itu batal. Ini bukan. Jadi ini sesat pikir kadang-kadang Bang Karni terlalu banyak ngunyah konspirasi sih. Jadi ini proposalnya Partai Nasdem. Saat dideklarasikan, Pak Surya bilang kami mengusulkan deklarasi itu 10 November. Atau bahkan sebelumnya ada 28 Oktober. Karena itu momentum yang tersedia. Satu Hari Sumpah Pemuda, yang kedua Hari Pahlawan. Jadi ini Anies nih memang luar biasa. Yang gak gatal aja digaruk kok. Iya, apa aja ini semua jadi pembicaraan Anies nih. Luar biasa memang budak si kok ini memang. Jadi saking hebatnya ini Bang Karni, itu dibilang tadi ini batal. Aduh mamai. Masing-masing partai PKS dan Demokrat boleh mengusulkan wakil. Nasdem memang sudah menyerahkan pada Anies Baswedan untuk memutuskan itu. Kenapa asumsinya seperti itu di saat deklarasi tanggal 3 Oktober itu? Ya biarkan kita kemudian tidak menjebak Anies dalam problem yang lebih complicated. Terserah dia aja, ini kan bukan kawin paksa. Bang Karni lihat deh tetangga sebelah. Ada koalisi yang dipaksa gitu.
Hah? Ada kawin paksa nggak itu? Kawin paksa ini kayak Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Semoga Bang Karni nggak jadi Datuk Maringgi kan gitu. Nah, ini luar biasa nih koalisi kawin paksa. Yang kedua ada koalisi perjodohan. Salah ada. Kalau ada orang Padang salah. Tidak pernah Siti Nurbaya itu dipaksa orang tuanya. Ini saya dengar nih. Biar Datuk cerita nih sedikit kan. Siti Nurbaya itu justru dengan sukarela. Bapaknya malah larang. Ketika Datuk Maringgi kepingin kawin terus dengan dia dan telah ngutangin bapaknya, daripada bapaknya dipenjarakan oleh Datuk Maringgi, biar saya kawin sama dia. Kalau Jadi ada ini rela nggak rela gitu. Kalau ada orang Padang salah. Jadi ini lebih bagus. Kita itu namanya kawin bersyarat itu. Ini lebih bagus karena ini fakta bos, bukan konspirasi, bukan kasak kusuk belakang-belakang. Jadi kenapa saya minta Bang Karni cerita seperti ini? Biar kemudian kita berangkat dari fakta-fakta yang ada, tidak sibuk dengan menangkap bayangan-bayangan. Jadi Bang Karni ini bayangan semua nih yang dibilang tadi sama Prof. Satu ini. Jadi ini apa ya, benar-benar tidak punya nalar ya untuk menjelaskan bagaimana koalisi ini dibangun. Apalagi dibilang tadi, wah ini bisa-bisa Nasdem cabut nih. Allahu Akbar. Ini logikanya dari mana? Ini kan tangan mencincang bahu memikul. Sudah mendeklarasikan Anies, ya tugas Nasdem kata Pak Surya, sekali layar terkembang suruh kami berpantang. Nah di sanalah kemudian memberikan komunikasi dengan partai-partai. Ya hari ini kami pacaran. Ini luar biasa. Ini datang dengan kesadaran bersama. Jadi Dem, PKS, Demokrat datang dengan kesadaran bersama. Ini bukan dijodohkan, apalagi rela tidak rela. Tadi kan itu lagu dangdut aja cukup tuh. Rela tidak rela itu. Jadi ini datang dengan kesadaran bersama. Siapa simbolnya? Pastilah Anies Baswedan. Gitu Bang Karni. Bahwa deklarasi tanggal 10 itu jelas batal. Saya beli tiket mau berangkat tanggal 10. Pakai Garuda, sampai di bandara, kata Garuda, enggak kita cancel. Ya batal tanggal 10. Masih aja Bang Karni. Batal itu Bang Karni kalau sudah ada kesepakatan bersama. Belum. Demokrat tadi belum Mas Andi, selesai. belum mensepakati PKS. Tapi makin belum. dekat. Nah, jadi belum ada ibaratnya ini akadnya bersama penghulu belum. Ingat tuh. Jadi ini baru kode-kode keras aja nih. Ini menurut lebih bagus bulan Syawal ya, itu kan bulan kawin tuh biasa tuh gitu ya. Yang lain belum nih. Zulhijjah aja nih kita berpikir nih gitu ya kan. Jadi logika berpikir ini hilalnya belum kelihatan nih Bang Karni. Ini kapan kita mau kawin nih gitu. Jadi ini masih bicara hari baik bulan baik lah. Jadi sabar aja, pasti Bang Karni akan dapat marabula yang terbaik, namanya Anies Baswedan itu. Minimal bukan itu, minimal agak lebih konkret daripada tanggal 10 lewat tanpa kabar berita. Kalau ini kan lebih konkret, bahwa memang udah sepakat, cuma belum diumumkan. Begitu Wakil Presiden.